nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-sholihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala anta rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna wa bilandi wa kulli mujah lil bad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, kita akan ngaji surat Hud. Masih surat Hud ayat 57. Surat Hud ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sadaqallahul azim.
Ini pelajaran buat orang yang menjaga komitmen. Sebuah keyakinan bahwa orang yang komitmen itu hidupnya akan dijaga oleh Allah. Apapun kesulitannya. Apapun kesulitannya. Pasti orang yang punya komitmen itu ditulungi Allah dibanding mereka yang tidak punya komitmen. Ini komitmennya Nabi Hud terhadap tugasnya sebagai seorang nabi yang dihadapi umatnya. Fa in tawallau, jika kalian para umatku itu berpaling dari kebenaran, berpaling dari peringatannya Nabi Hud. Padahal Nabi Hud itu hanya seorang nabi. Artinya beliau mengajak kepada kebaikan, bukan karepe dhewe. Faqad ablaghtukum, maka sesungguhnya saya Nabi Hud itu hanya menyampaikan ajaran yang diberikan Allah kepadaku, lalu harus saya sampaikan kepadamu. Ma ursiltu bihi ilaikum, dan aku diutus apa-apa itu hanya kepadamu, itu bukan karepku dewi gitu. Nah, ini gambaran orang yang punya komitmen. Jadi kalau jenengan hidup punya komitmen, asalkan komitnya itu betul-betul niatnya itu lillahi ta'ala, bukan karena nafsu ya. Al-jihad misalnya, al-jihad menjalankan amanah. Ya amanahnya al-jihad ini banyak, mulai dari wakaf, mulai dari sumbangan-sumbangan, mulai dari santri, yatim. Wah, Masya Allah. Apalagi sudah punya cabang di sana-sana. Dan itu harus ditangani secara komitmen. Enggak boleh goyah. Ada orang senang tidak senang, enggak boleh dipikir. Ya isine dunia itu nak gak seneng ya gak seneng. Kalau enggak seneng ya berarti seneng. Kalau seneng, gak seneng berarti gak seneng. Wis ngono tok isine dunia itu. Ono sing seneng, ono sing gak seneng. Artinya begini, kayak Nabi Hud ini disenengi umate ya biasa. Wong saya sadar mau menyampaikan. Umpama dibenci umate ya biasa. Ya saya kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, al-jihad juga begitu. Ono wong seneng al-jihad ya monggo. Umpama ono wong gak seneng ya gak apa-apa. Ya biasa. Makanya saya diajari Bapak penasehat Yayasan Abbas Saimi Saleh, menjaga amanah, menjaga komitmen itu sama dengan menjaga nyawa. Jadi kalau ada orang berkomitmen tinggi itu sama dengan menjaga nyawa. Kalau nggak bisa komitmen ya gak usah urip. Padha mbek mayit ngentekno jajan ngono tok. Karena apa? Ini ayatnya. Wa yastakhlifu rabbi qauman khairakum.
Kalau sampai ada orang nggak seneng sama orang yang punya komitmen, katakanlah al-jihad, ono wong gak seneng, nanti yang ganti itu Allah. Ya mbok digawe lara, mbok digawe mati, yes Gusti Allah kabeh diganti sama Allah. Wa yastakhlifu rabbi, Allah yang ganti kauman ghairakum, kaum yang bukan mereka, kaum yang lain yang nanti lakone al-jihad itu wis ngene iku mulai duwe isik. Ada orang suka bantu al-jihad, tahu-tahu ono masalah, plus hilang. Ya enggak saya tangisi. Muncul akhirnya penyandang dana baru. Ya wis ngene iku. Nanti penyandang dana umpama ono wong awale seneng jihad terus entah karena masalah apa biar hilang. Ya dijarno ya gak digondeli ya gak diapa. Sebab nanti sing ganti iku Gusti Allah. Dan sing paling medeni ini wala tadurrunahu syai'a. Apapun yang ia lakukan yang gak seneng itu gak akan pernah bisa memberi mudarat sedikit pun. Gak akan pernah. Tapi memang kudu kuat, kenceng, ikhlas itu kenceng, yakin ya kenceng. Makanya al-jihad ini wiritane tambah nemen saiki. Jam 4 ngaji dengan ustad-ustad, 4:30 sholawatan mahalul qiyam. Habis sholawatan kemarin ditambahi sampun surat Ar-Rahman. Setelah Ar-Rahman istighosah. Masya Allah. Makanya buka bersama, sahur bersama. Danane yo ono ae. Malah ono sing nyumbang wong siji 10 juta. Loh itu enggak masuk akal itu. Tapi kalau Allah sudah yang dawuh, enggak ada kesulitan apa-apa. Enggak akan pernah bisa memberi mudarat. Mengapa? Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Karena memang dijaga sama Allah. Hafid, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha menjaga. Jadi nggak mungkin misalnya al-jihad sampai bangkrut entek-entekan, gak mungkin. Selama tapi menjaga komitmen. Perkara ana wong seneng gak seneng iku wis mulai zaman Kanjeng Nabi ya wis ngono iku. Mboten enten to wong berjuang lancar-lancar saja tanpa ada masalah, mboten enten. Mboten enten. Sing penting komitmen itu harus teguh. Menjaga komitmen itu. Jadi jenengan ya sama sebenarnya. Ono cowok komitmen sama ceweknya. Dik, apapun godaannya kita harus satu. Wah, sampai jenjang pernikahan. Sing wedok ngomong temen Mas, Allahu Akbar. Saksinya langit dan bumi. Masya Allah. Gurung ono masalah ya kaya-kaya. Begitu ono masalah ya malah-malah ilang-ilang dhewe. Jare ini sing wedok di WA gak jawab, ketemu gak nyopo. Lho Mas, sampean ya apa? Ya kita lihat aja nanti. Wis berubah. Kalau memang berjodoh ya kita terus.
Kalau tidak berjodoh ya mohon maaf sampai di sini saja. Wah. Jarine sing cewek lambe mudul turun. Makanya hati-hati mbak sampean nenek santri putra terlalu menggebu-gebu itu malah perlu dipertanyakan. Iku nafsune apa tenanan? Kalau nafsune kan ya gampang luntur wong nafsu. Tapi nak tenanan biasanya tenanan itu nyantai biasanya loh. Nyantai itu ya nyantai, gak terlalu menggebu-gebu. Apa meneh sampean punya cowok gampang muring-muring, wis tinggalan ae. Bahaya itu bisa. WA tadi di perpustakaan dengan siapa itu? Dengan siapa? Jawab koncoku mah. Konco apa teman? Teman apa konco? Gurung-gurung wis ngono. Kok dengaren aku ketemu minyak wangian. Loh. Lah engko jarene nak kelekku kecut, jarene keleke kecut. Aku nganggo minyak wangi dicurigai. Enggak biasanya begitu. Wah, wis tinggalan ae. Bahaya iku, bahaya iku. Pokoknya cowok ngamuan wis tinggalan. Terlalu curiga. Terlalu apa? Perhatian yang berlebihan lah. Itu bajunya kok enggak seperti biasanya. Oh. Lah terus ya apa, Mas? Enggak, soalnya temanmu itu bajunya juga kuning. Kamu kok ya pakai kuning? Loh. Masya Allah. Jadi cewek, ya apa Mas? Enake gak ada klambene ta. Masya Allah. Bahaya itu. Masya Allah. Nggih. Muga-muga nggih ajian ini wonge rukun-rukun. Santri ini yang rukun-rukun. Masya Allah. Niki sampean perhatikan ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, artinya gini, ada orang gak seneng wong, tapi itu gak manut peraturan, gak senenge iku mergo nafsu. Bukan karena ketaatan agama, tapi karena nafsu. Dan meninggalkan jamaah, artinya meninggalkan kebersamaan. Lalu dia meninggal dunia dalam kondisi hatinya gak baik dengan orang. Gak baiknya itu bukan karena ketaatan, tapi karena maka dia meninggal ditulis oleh Allah mati jahiliyah. Nauzubillah. Makanya hati-hati, jangan gampang didik-didik, gak seneng konco, gak seneng orang lain. Terutama itu kalau disetir nafsu itu terutama itu. Kalau disetir ketaatan gak apa-apa. Lapo awakmu saiki kok malih ketoke gak runtang-runtung maneh mbek kancamu. Aku wedi ketularan elek. Lho elek piye? Arek iku saiki gak nate salat bisa. Lah, itu kan berarti pisahnya karena ketaatan. Lho awakmu kan iso ngejak apa aku dhewe wedi katut kok. Gak wis timbangane kok nggawa masalah. Bisa aku sing menghindar. Masya Allah, itu api itu. Itu kan sesuai ketaatan kepada Allah. Tapi kalau nuruti karepe nafsu lah, itu yang
Nanti kalau mati jahiliyah. Jadi ternyata jahiliyah itu sampai kiamat ya masih ada. Sebutannya jahiliyah, cuma watak-watak wis bukan orang jahiliyah. Masya Allah. Okay. Makanya hajiat ini muka-muka rukun. Saya ini bolak-balik wis. Al-jihad menjadi besar itu karena kebersamaan. Jadi enggak ada yang hebat di al-jihad ini. Yang hebat itu ya karena kebersamaan itu, bukan orang per orang. Ojo terus ngomong, al-jihad gak ono aku, tadi opo iku? Tadi entung lah. Lah terus tadi keong lah. Ya tadi pondok pancene pondok. Masya Allah. Hati-hati nggih. Muga-muga tetap menjaga kebersamaan. Kula niki terus terang. Makanya kadang-kadang nak sahur kan kumpul lembe santri. Sebab ndelok arek gruduk. Ngambil sahur rombongan, hatiku seneng. Alhamdulillah. Seneng. Walaupun tak delok ya ana sing mlaku rada merem jian. Nah, itu nak keliru njikuk tangane koncone terus ya. Ada sing dicekeli tangane cewek. Terus, mas, iki lho. Oh, sorry, gak batak ketok cik merem aku. Ya Allah. Apa cari cik rada ngantuk digelendeng koncone. Ayo, selantek iku. Ayo, rada merem. Mulai medun teko tangga sampai teko ngarep iki rada merem. Iku iso-iso malah sing dipangan sendok itu tuh iwak. Itu yang pertama ya, jangan sampai mati jahiliyah. Yang kedua, ini hadis muttafaqun alaih. Artinya hadis ini kesohihannya disepakati Bukhari Muslim. Sanadnya Jundab bin Abdullah. Bacalah Al-Quran. Selama bacaan Al-Quran itu menyatukan hati kalian. Tetapi jika kalian berselisih tentang itu, artinya maca Quran atine tambah elek, maka berhentilah. Enggak usah diteruskan. Ngerti maksudnya? Orang seneng maca Quran itu mestine atine tambah apik. Mestine iku. Ana wong seneng maca Quran, seneng deres Quran, atine kok tambah elek. Jare Kanjeng Nabi wis mandek kae. Wis gak usah maca Quran. Wis maca komik ae. Bahaya itu. Quran tinggi sumbung-sumbungan umpamane lho. Quran tinggi wah-wahan. Wis berhenti aja. Bahaya itu. Lho iki sing dawuh Kanjeng Nabi ini. Makanya saya ini bolak-balik ngelingno santri kabeh. Karena santri semuanya kan sudah bisa baca Quran. Bahkan ada yang hafal Al-Quran. Jadi Quran yang dicintai, entah dibaca, entah dihafalkan, itu harus menjadikan kita itu tambah tawadhu, andap asor, sopan santun. Gak tambah dangak. Nah, tambah dangak aja jare Kanjeng Nabi wis mandek kae gak usah maca Quran. Malah bahasane Gus Mus itu. Sampai delok YouTube Gus Mustafa Bisri. Saya ini jadi orang Islam kadang-kadang malu. Malu sama Allah. Kita ini sering baca Quran, tapi ya sering justru yang melanggar ya kita-kita sendiri. Jarine Gus Mus nih.
Saya yang paling ingat itu ya surat Al-Hujurat ayat 11 itu. Jare Gus Mus nih. Wong ayate itu dawuh, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaumum min qaumin. Janganlah kalian saling menghina, mencela ya sesama orang iman. Lu kok malah wong Islam gegeran. Aku isin toh. Iki padha karo ayat iku nampar raiku toh. Makane kula terus terang sakniki jarene Gus Mus iki rada isin buka Quran niku. Lha kok piye wong ayate diwaca malah akhlake kaya ayat sing diwaca. Wong Islam gegeran padha Islami. Bahkan saya masih ingat itu. Beliau menyampaikan itu ya ketika ada muktamar NU di Jombang itu loh. Yang rotok rame itu loh. Malu saya ini. Mau baca ayat Quran, nanti ayatnya tiba aku dhewe sing kenean. Ya memang betul. Banyak pecinta Al-Quran. Tapi hati ini guru sing dikarepne Al-Quran. Kesombongannya terutama itu malah ndadi kesombongan. Mestinya kan tambah tawadu, andap asor. Kejujurannya semakin tertanam. Tapi wong pancene ternyata yang saya baru tadi malam itu baca hadis ini, wong saya ini ya gak pinter apa-apa. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Mak talafat qulubukum. Kalau Al-Quran itu menjadikan hatimu itu damai. Fa idza talaftum fihi, tapi kalau kamu baca Al-Quran itu justru banyak perselisihan, malah hati ini gak terkendali, fakumu anhu, wis mandek ae, wis gak usah diterusni lah. Lah ini kan renungan tuh buat kita semua. Jadi Al-Quran jangan cuma dibaca, dihafalkan, tapi ya dibarengi embek ati sing tambah sae, tambah sae, tambah sae. Memang kelemahannya kita itu di situ. Oh ini nanti saya tunjukkan sampai mengapa ada orang Islam itu kok seneng gegeran pada Islam. Ini ayatnya enggak saya baca ya. Hadis rawahu Muslim dari Jabir bin Abdullah. Saya mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk disembah kaum muslimin. Harapannya setan itu kan disembah. Bukan cuma goda orang Islam, tapi kepengen disembah. Tapi gagal, usaha setan itu gagal. Nyatanya kan banyak yang menyembah Allah dan tidak menyembah setan. Walaupun ya ada lah, 1-2 yang nyembah setan ya ada. Tapi yang banyak itu kan gagal. Akan tetapi, lah ini sing medeni itu di sini. Menurut Rasulullah ini. Akan tetapi setan belum pernah putus asa untuk menggoda manusia. Dengan cara apa? Supaya manusia itu katut karepe setan dengan cara memecah belah di antara manusia. Jadi krono dikon nyembah setan gak gelem, jare setan. Oke. Jare setan. Awakmu tak kon nembah aku gak gelem. Oke. Titenono mari ngene. Awakmu gegeran dhewe mbek kancamu dhewe. Nah, ini yang gak disadari. Tapi itu tetap gak berhasil sebenarnya setan. Karena harapannya itu bukan cuma memecah belah orang Islam supaya menyembah setan.
Tapi sering putus asa setan, nggak bisa. Makanya sampean saya ini nak duwe ati elek mbek wong. Iku asli wis dadi koncone setan niku. Cuma ya rupane ndas menungso ngono tok. Ya ngentekno jajan, ngentekno sembarang. Asline iku wis ndase setan iki. Tapi ya kaulek terus didudung awakmu setan tibae. Lho, tambah didoni awakmu. Tambah didoni. Setan raimu cuh. Wis gak usah. Ya wis hadis iki diangen-angen dhewe. Wis ngono ae. Sebenarnya cita-cita pertama setan itu supaya menjadi Tuhan. Supaya disembah. Tapi tetep ae gak gelem. Walakin fit takhrishi bainahum. Karena enggak mau nyembah setan, tetapi akhirnya setan gosok di antara orang Islam, di antara yang beriman supaya saling membenci, saling ngerasani, saling ngelek-ngelek. Itu memang usahanya setan itu. Nah, makanya komitmen itu akan terjadi kalau yang berkomitmen itu tulus ikhlas. Sing angel iku ikhlase iku pancen. Sing angel itu Masya Allah. Muga-muga mawon kula sampean semua ibadah yang kita lakoni ini diparingi ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala. Ono bahasa gampang ini. Zaman sakniki golek wong pinter itu gampang. Pancene ya kampus sanggon-nggon pondok pesantren ya tambah akeh kiai ustad tuwak mbah terus. Kiai viral, kiai sing gak patek terkenal wis wono kabeh arek milih. Berarti kan nah kepengin pinter itu banyak caranya. Tapi golek wong ikhlas niku sing angel. Masya Allah. Oh, subhanallah. Ya kita nggak boleh putus asa, tapi ya terus aja. Harus benar-benar terus tulus ikhlas supaya diparingi kuat ibadahnya, kuat perjuangannya, kuat semuanya. Nggih, muga-muga walaupun satu ayat kita diparingi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Ya Allah, semoga ayat Al-Quran yang kami pelajari benar-benar menjadikan ilmu yang manfaat, yang menjadikan hati kami tambah sumeleh kepada Allah, dan akhirnya hidup kami selalu ditulungi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pengumuman dari pengurus santri. Pertama, hari ini pengumpulan koin SMS bagi yang sempat tentu nggih. Sing lali ya wis kadung lali.
Ya, jadi kan ada koin SMS sehat, mujarab, sukses. SMS itu sehat, mujarab, sukses. Ya, itu koin kalau yang mau sempat. 2, himbauan kepada seluruh santri untuk menyalurkan zakat fitrah di pondok. Di kantor maksudnya. Stan zakat buka di kantor yayasan mulai pukul 9 sampai 21. Loh, gak terawih? Iya. Ya mungkin pas terawih berai ya. Terawih lah. Mosok gak ono wong zakat barang Joko kantor. Jam 9 ini tulisanmu loh Mas. Harus betul-betul ada jam 9. Ojo jam 10 agak rip. Ya namanya enggak komitmen itu. Jam 9 ya 9. Udah ditunggu. Kantore itu. Kok tulisannya jam 9. Sampai 21 berarti jam 9 malam ya. Ya, tolong santri zakat fitrahnya disalurkan di kantor. Besaran zakat uang 45.000, beras 3 kilo. Nanti yang zakat pertama abah dan keluarganya uang 45 kali berapa keluarganya abah itu? Sampai lali jumlahi. Ya engko tak hitungnya dhewe ya. Kali 45.000 ya. Apa Umi anake papat berarti 6 tambah siapa itu Mas Kiki bojone Raya telu piro itu 9. Iya 9 ya. Ya 9 kali 45. Nanti apa yang bayar? Bayar di kantor nanti zakat fitrah. Untuk menghindari khilafiyah. Banjane wong Islami senengane gegeran. Ada yang paham nggak mau bayar uang, tapi dengan beras. Ya, berarti sampai cepaki beras 3 kiloan 10 apa itu namanya? 10 apa? 10 kresek. Yang pertama tuku dhisik. Aku tuku beras iki ya Mas, tinggi zakat fitrah. Nggih. Wis iki duwike, tak tuku per kresek 45. Wis, nggih. Terus niki berasnya kula trima, Pak. Nggih. Padahal sing trima ya duwike iku. Untuk menghindari khilafiyah itu ya disiapkan aja. Nah, bayalah sing penting bayar wis. Gegeran tok tiba gak bayar. Kasus malah. Ya ada yang punya paham itu nggak mau pakai uang. Harus apa? Beras. Ya gak apa-apa cepai beras. Beras yang ngene gudang iki sak warat-arat. Tapi ya supaya sesuai dikreseki 3 kilo 3 kilo. Aja terlalu loman 5 kilo. Tapi ada 5 kiloan. Wong mari dikirimi pirang ton iku teko ngene Polowijo Gosari. Sak truk malah. Masya Allah. Allah, Masya Allah. Nggih, gitu nggih. Jadi yang mau bayar zakat fitrah. Lupa kalau misalnya saya di rumah sudah dizakati emak saya. Terus di pondok saya juga zakat. Ya tambah bagus toh. Baik dosane akeh tadi ya. Wis dianggap ae kafarat kan nah. Penebus dosa kan. Terutama santri sing sering gonta-ganti cewek itu.
Enggak, sampean bengak-bengok iki ana temenan ah. Kewaya lele gak patek ganteng gaya. Ya tambah api ya. Anaknya apa itu semuanya ya zakat fitrah di sekolahnya ya zakat, di sini ya tak zakat. Semua anaknya apa yang sekolah-sekolah ya mesti ditarik tuh zakat. Bayar enak. Nanti di pondok sendiri bayar baik, gak apa-apa. Ben tambah cerdas daripada kurang. Kalau kurang kan gak diterima. Lebih ya malah saya. Tapi ya ono lho pendapat iki. Ditowimbang temen, gak gelem lebih, gak gelem kurang. Lebih dijiko sak jumput. Ya, aku dhewe ya krungu ning pendapat ini ya gak apa-apa. Wong beras-beras dhewe. Sak jumput gawean mulih kono. Ben tambah wareg langsung dimplok ngono tambah wareg. Urusan fikih mbolet. Saya itu paling seneng urusan fikih itu ngrungokne Gus Baik. Wis Masya Allah Gus Baik itu segoro teman. Urusan fikih itu Masya Allah. Ya Allah. Contohnya kayak sujud. Sujud itu kalau ahli fikih kan kudu bathuke apa maneh? Telapak tangan, dengkule, sikile. Pokoknya itu ngene kudu plek ngene, plek. Jare Gus Baik, lah opo ngene? Sing penting bathuk wis njungkel ya wis irung gak netep ya gak apa-apa. Lah iku nek sing kacamata wan kan ceklek kacamata. Jare Gus Baik lho. Ahli fuqaha iku kadang-kadang yo bingung no. Gus Baik lho aku dudu aku lho. Aku gak ahli fikih. Tapi setuju ya. Jare Gus Baik, sing penting niate iku nyembah Allah, ngabdi nyang Allah. Bah bathuke tok, bah irunge tok. Nah irunge mancung terlalu mepet nah yo. Mulih kan loro kabeh ceklek kabeh irung. Aku kok ya setuju lucu Gus Baik tapi ya bener wong dhewe wong pinter. Langsung fikih pure itu sikile nak salat kudu ngene, kudu mancat. Nek gak mancat gak sah. Bah. Kok angel men mlebu swarga. Jarene gampang mlebu swarga. Kok uang ya. Wong yang pinter-pinter fikih iku sing gak ngengel-ngengel iku. Ya Allah, untungnya ya saya ini ya gak patek pinter. Ternyata ana hikmah lho, wong gak patek pinter, gak patek mikir. Jare Rama Yai lho. Ibadah iku Gus, sing penting yakin ketrima titik. Niku kasusnya gini. Kapan hari kan ceramah ke Palembang. Saya, Pak Jazil, Mas Ipin, Mas Aam, Mas Ipul, Rama Yai, Gus Lam. Nah, rombongan dari bandara ke rumahnya Abah itu masih 6 jam. Pas waktunya belum sholat asar, sudah mendekati maghrib, jare Yai mboten sholat Gus. Nggih. Sholat golek masjid. Delalak masjid iku apik, banyune gak ono. Masjid apik gak wedi. Nek wong kono ya sing ngene. Akhirnya wudu ana banyu tuwit dinge wudu wong sakmono akeh iku. Jare apa Jazil kan ahli fikih to iku, profesor fikih itu. Pure fikih iku. Wah. Wis ya semakane dhek dadi profesor mergo fikih pure iku. Pripun ya ini? Enten banyu sak timbok tuwit.